menyerahkan diri bergantung sepenuhnya kepada Allah dari sejak perjuangannya. Ini luar biasa hadirin. Kalau kita naik angkot dari awal salah angkot, tidak akan sampai ke tujuan yang semestinya. Karena dari awal naiknya salah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 34. Min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ila Allahi fil bidayati. Suatu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya jika selalu tawakal, menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Suatu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya adalah jika selalu tawakal, menyerahkan diri bergantung sepenuhnya kepada Allah dari sejak perjuangannya. Ini luar biasa hadirin. Kalau kita naik angkot dari awal salah angkot, tidak akan sampai ke tujuan yang semestinya. Karena dari awal naiknya salah. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka yang tahu jalan untuk dekat kepada Allah siapa? Siapa hadirin? Allah. Kita ingin dekat kepada Allah. Yang tahu jalan untuk dekat kepadanya, ya Allah lah yang menciptakan. Maka sedari awal kalau kita ingin dekat kepada Allah, harus minta kepada Allah ditunjuki. Harus menyerahkan diri ini kepada penguasa semua jalan menuju kepadanya. Masuk ke hutan, pasrahkan diri kita kepada pemilik hutan yang sudah janji akan menuntun sampai ke tujuan. Sudah pasrahkan saja, saya lapor, saya mau ke tujuan, saya memasrahkan diri saya. Karena sudah ada pengumuman, barang siapa yang memasrahkan dirinya, maka akan dicukupi segala keperluan. Saya perlu informasi, saya perlu data, saya perlu konsumsi, saya perlu penjagaan, saya perlu ketenangan, semuanya janji akan dicukupi. Jadi kalau ingin mendekat kepada Allah dari awal, kita harus mulai membulatkan hati ini kepada Allah. Surat Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kepada Rasul ini, tentang aku, katakanlah aku adalah dekat, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang apabila meminta kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka oleh karena itu hendaklah patuhi dan nurut saja. Patuhi apa yang Allah perintahkan dan yakin saja Allah tidak menyia-nyiakan, Allah tidak akan mengecewakan, Allah tidak akan menelantarkan. Yakin saja.
kepada janji jaminan Allah agar kamu senantiasa dalam kebenaran. Sudah hadirin, kita nih wajahnya wajah-wajah banyak masalah ya. Ibu dari mana ini? MT Nurul Huda. Ibu banyak masalah. Ya, kelihatan ya. Dari teriakannya itu sudah tidak tertahankan. Kita ini banyak masalah, banyak keinginan, banyak yang kita cemaskan. Tapi semua masalah kita Allah sudah tahu belum? Jawab hadirin. Semua masalah kita Allah tahu tidak? Tahunya. Dan masalah itu terjadinya juga dengan izin Allah. Allah tahu solusinya. Siapa yang menguasai solusinya? Allah. Apakah mudah bagi Allah menolong kita? Kalau Allah menolong, gagal tidak? Tidak. Jadi masalahnya bukan masalah kita. Masalahnya kita itu adalah yakin tidak ke Allah, bukan nolong kita. Minta tolong tidak ke Allah. Patuh tidak ke Allah. Itu masalahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kita jangan tercekam oleh masalah yang ada, oleh persoalan, oleh keinginan, oleh hutang, oleh urusan keluarga, urusan anak, urusan usaha. Semua itu Allah udah tahu persis. Tinggal ke Allah tidak nih? Yakin tidak Allah udah tahu masalah ini? Yakin tidak Allah tahu jalan keluarnya? Minta tolong tidak ke Allah? Patuh tidak terhadap ilmu yang Allah sudah berikan ke kita? Allah memperhatikan kita setiap saat. Contoh ya, misalkan suami istri lagi beda pendapat, ada yang bertengkar, ya. Ada yang bertengkar, Bu? Allah, ya. Oh gitu, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi, Bu, Ibu nih nadanya kuat sekali ya. Banyaknya kalau bertengkar, beda pendapat, kita ingin meyakinkan. Lalu kita berdalih dengan berbagai alasan supaya yakin. Kita jarang minta tolong kepada Allah yang sedang memperhatikan kita lagi berdebat. Padahal yang bisa membulak-balik hati suami ibu siapa? Allah. Makanya nggak usah terlalu banyak ingin meyakinkan. Lebih baik banyak berdoa. Allah lihat nggak suami istri yang sedang berbeda pendapat? Lihat tidak? Mendengar tidak? Allah dengar tidak yang doa? Nah, rata-rata nggak berdoa. Rata-rata pakai dong akalnya. Alhamdulillah. Dah. Galau ya Allah, Engkau saksikan apa yang sedang terjadi. Hanya Engkau lah yang kuasa membulak-balik hati. Ya Rabb, saya sedang jengkel dan marah. Tenangkan hati saya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Aduh ya Allah, saya lagi gemas sekali, tenangkan hati saya. Oh Kak Allah. Allah tahu nggak kita berdoa? Ditenangkan. Ya Rabb, tolong berikan pemahaman. Ya, saya bicara apapun selalu aja nggak diterima. Engkau lah yang maha kuasa menjelaskannya. Saya tidak percaya padamu. Ya Allah, Engkau tahu saya tidak melakukan yang dicurigai. Tapi tetap aja saya dicurigai. Saya serahkan ini kepadamu. Engkau tahu apa yang saya lakukan.
Saya tidak seperti yang dicurigakan, diprasangkai. Engkaulah yang bisa menjelaskan dengan caramu. Saya tidak melakukan ini. Gak percaya. Ya nggak apa-apa, nggak percaya. Saya berkata sejujurnya bukan agar saya dipercaya. Saya berkata yang sejujurnya karena Allah suka kepada orang yang bicara. Itu saya udah dengar di YouTube ceramah si Agim kayak gitu. Ya sudahlah. Tenang aja. Allah tahu. Daripada kita ribut, lebih baik pasrahkan ke Allah urusan. Benar? Kita jarang ke Allah tuh. Kita sibuk memendam masalah. Kenapa kita nggak curhat ke Allah? Kan? Itu dalilnya sudah ada. Allah Subhanahu wa taala tuh hadirin. Ini kamera ini terus film saya. Di sana juga ibu-ibu pada begini. Apalagi tamu yang baru datang seperti aneh gitu. Ini pada ngelihat begini. Saya sulit untuk melakukan hal yang error karena merasa diperhatikan. Benar? Nah, aslinya kita tuh diperhatikan Allah terus. Bukan hanya diperhatikan, ditunggu. Kalau bahasa sederhana, ayo doa, minta. Aku sudah tahu apa yang kau perlukan, tinggal minta. Sebetulnya waktu kita doa, sebelum doa juga Allah sudah tahu apa yang mau kita doakan. Kalau gitu kenapa kita harus berdoa? Kalau Allah sudah tahu, karena Allah suka kita berdoa. Doa itu zikrullah. Karena Allah senang kita curhat kepadanya.